Pagi. Pagi. Selamat pagi juga untuk Bu Susan, Sutejo maupun Ibu Yulia Andriani sebagai narasumber kita pagi hari ini. Selamat datang kepada para peserta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada hari Sabtu 18 Juli 2020 dengan topik Career X Family Why Not Both. Perkenalkan, saya Gracia Winduwati yang akan menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan info sedikit terkait webinar. Oke. Ya, demi kelancaran kegiatan, kami mohon kerjasamanya, kesediaan bagi audiens untuk memastikan audionya dalam mode mute. Untuk pertanyaan, bisa diketik di fitur chat atau disampaikan secara langsung pada sesi tanya-jawab nantinya, diskusi dan tanya-jawab heart-to-heart nanti. Di akhir kegiatan, kami akan membagikan form evaluasi, mungkin bisa juga melalui grup WA, dan setelah proses evaluasi diberikan, kami akan memberikan link materi dan pembuatan e-sertifikat dengan maksimal 3 hari kerja. Oke. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, kita dengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Human Empowerment Expert sekaligus Business Development yang sudah menangani beberapa perusahaan besar baik swasta maupun BUMN dan sekaligus sebagai ketua acara webinar kami pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Boni Suherman, SEMAK. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Grace. Ya, selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Ya, juga mungkin ada bapak mungkin yang akan bergabung di sini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan selamat datang di acara webinar kami yang kedua. Jika pada webinar yang pertama kami lebih membicarakan mengenai bagaimana sebuah bisnis berinovasi di masa pandemi sekitar 3 minggu yang lalu, kali ini ya kami akan mempersembahkan topik ya untuk khusus para perempuan ya. Bagi kami perempuan adalah pribadi yang luar biasa. Darinya lah awal sebuah kehidupan dan darinya lah doa-doa keberhasilan bagi orang-orang tercinta diucapkan. Untuk itu kami rindu ya untuk berbagi tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan rumah tangga bersama dengan kehidupan dalam berkarir ya, khususnya untuk perempuan karir. Tentunya kami akan hadirkan 2 narasumber yang memang memiliki pengalaman dan wawasan yang baik. Kali ini kami akan hadirkan Ibu Susan Sutejo beserta Ibu Yulia ya, yang nanti mereka akan menyampaikan membagikan mungkin ya tentang pengalaman mereka yang mereka harus aktif di keluarga, mengurus anak, kemudian juga harus mengurus pekerjaan, mengurus klien dan lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya kami pun juga berkomitmen untuk terus berbagi dengan menghadirkan topik-topik yang menarik dengan narasumber yang juga kompeten di bidangnya. Akhir kata dari kami, semoga apa yang kami rancang dari hati bisa nyampenya ke hati juga ya para ibu-ibu dan mungkin ada bapak yang tergabung. Selamat menikmati acara kami dan terima kasih. Terima kasih Pak Boni. Oke, sebelum kita mulai, saya akan ceritakan secara singkat dari latar belakang kenapa sih kok kita mau mengadakan webinar ini. Ya, kita tahu bahwa perempuan pada kondisi saat ini itu tidak sedikit yang menjalani peran ganda, yaitu baik sebagai perempuan karir ataupun sebagai ibu rumah tangga. Nah, kedua peran tersebut tentunya menuntut tanggung jawab dari peran masing-masing, baik itu sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai perempuan berkarir. Di mana untuk kedua peran itu ada tuntutan dalam membagi waktu maupun menentukan prioritas kerja dengan baik. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana juga sudah ada aturan work from home, ataupun pada saat di rumah, perempuan juga berperan sebagai ibu rumah tangga, masih mengurus anaknya, apalagi kalau anaknya juga school from home, atau ya
kita tahu sendiri bahwa sekarang sekolah belum masuk. Belum lagi juga mereka harus melakukan yang namanya work from home. Artinya harus bisa membagi peran dan membalanskan kedua peran tersebut. Nah, untuk membalanskan itu, bagaimana caranya, itu akan di-sharingkan oleh kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan Ibu Yulia Andriani terlebih dahulu. Saat ini beliau berkarir di Sinergi sebagai Head of Finance and Accounting Division, sekaligus sebagai seorang akuntan dan member dari Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI, serta ASEAN Chartered Professional Accountant atau disingkat ACPA. Jika ibu-ibu ataupun saudari-saudari mau mengenal Ibu Yulia lebih lanjut, bisa dicek atau mengunjungi Facebook dan Instagram Bu Yulia, bisa dilihat di layar ya, Facebook dan Instagramnya, bisa di-capture atau nanti bisa dicatat supaya bisa di-follow lebih lanjut di situ. Beliau juga membantu suami di bidang usaha kuliner dan alat-alat fotografi. Untuk mengenal beliau lebih lanjut, tidak perlu berpanjang kata, nanti kita langsung berikan waktu dan tempat. Saya persilakan Ibu. Ya, selamat pagi untuk Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih sudah join di acara hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya mau berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan, terutama kepada Bapak Konco dan Bu Susan yang sudah menggeret saya untuk ikut berbagi di dalam seminar ini. Sebetulnya biasanya saya sudah nyaman di sangkar saya biasanya jadi trainer juga untuk di Sinergi. Nah, ini digeret untuk berbagi sharing dengan teman-teman semua. Itu sekilas tadi sudah dikenalkan oleh Bu Gracia mengenai saya. Nanti boleh ya add Facebook atau Instagram saya. Nanti saya gantian fallback untuk yang Instagram. Ya, tidak berpanjang kata, saya langsung saja dikasih kesempatan pertama untuk membicarakan mengenai work-life balance. Nah, di situ terdapat gambar mata uang koin Rp10. Kalau yang pernah tahu mata uang ini berarti mungkin seumuran dengan saya. Ada tulisannya lagi, tingkatkan produksi sandang dan pangan, ya itu dulu ya dari presiden kita yang kedua. Jadi waktu itu saya pakai uang ini untuk uang jajan. Nah, jadi di situ tertulis ya, pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah dua sisi mata uang dan seseorang itu tidak dapat memisahkan keduanya, harus memberikan waktu dan upaya untuk keduanya. Yang saya garis bawahi di sini, kita harus memberikan waktu dan upaya, juga energi. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai perempuan, sebagai wanita yang diberi tanggung jawab ini. Saya lanjutkan. Nah, sebetulnya work-life balance itu apa? Saya ambil definisi dari Klopping. Adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan hal di luar pekerjaan. Nah, poinnya di sini adalah bagaimana kita bisa balance, menyeimbangkan. Nah, kemudian menurut Rife dan Hall, dibilang mereka yang dapat mencapai work-life balance ini sebetulnya akan memiliki tingkat yang lebih tinggi mengenai kepuasan dengan pekerjaan mereka dan kehidupan secara umum, serta bisa menurunkan tingkat stres dan depresi. Wah, banyak loh. Kalau kita bisa work-life balance, kita bisa dapat kepuasan pekerjaan, kepuasan kehidupan, menurunkan tingkat stres, bahkan depresi. Wah, tentu kita ingin ya ke arah sana. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran di mana sebetulnya kalau kita mau work-life balance, kita mau tidak mau akan berhubungan dengan satu lingkaran dengan lingkaran yang lain. Nah, me itu adalah dimulainya.
me atau kita sebagai pribadi itu ternyata harus selesai dengan dirinya kita sendiri dulu. Orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri tidak akan bisa dengan orang lain. Nah, di situ terlihat di layar ya, kita tidak bisa jadi orang yang egois. Nah, sebetulnya lawan kata egois itu adalah altruis. Nah, apakah ibu-ibu dan teman-teman tahu ya mengenai hal ini? Bahwa sebetulnya kita harus menjadi seorang pribadi yang altruis. Sebetulnya pada saat kita lahir pertama menjadi bayi, itu kita pasti menjadi seorang yang egois. Karena kita akan minta semua disediakan oleh sekeliling kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita harus belajar menjadi seorang yang altruis, menjadi seseorang yang dewasa. Nah, makanya ada perkataan ya sebetulnya, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Nah, itu adalah pilihan bagi kita. Dengan begitu, kalau kita sebetulnya menjadi seseorang yang dewasa, kita akan bisa memperbesar wadah kita. Nah, itu harus dimulai dari diri dulu. Kemudian, yang kedua, harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Bersyukur itu ternyata kita harus bisa menerima diri apa adanya. Nah, menerima diri apa adanya itu bagaimana? Berarti kita harus bisa memahami diri, melihat kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Contoh ya, contoh saya ini adalah seorang yang melankolis flegmatis. Apa itu? Nah, seorang melankolis itu adalah mempunyai kemampuan yang analisisnya kuat dan perfeksionis. Perfeksionis seolah-olah terasa bagus, tapi ternyata seseorang perfeksionis pada saat dia melakukan sesuatu, dia ingin hasil yang bagus. Di tengah jalan atau di awal dia merasa itu hasilnya tidak bagus, ternyata orang ini tidak mau mengerjakan atau di tengah jalan bisa meninggalkan hal tersebut. Nah, karena saya memahami diri saya yang seperti itu, saya harus punya tanggung jawab untuk nggak boleh loh. Kita harus selesaikan hal ini dengan baik sampai selesai, sampai garis akhirnya. Nah, itu misalnya. Terus misalnya flegmatis. Seorang flegmatis, orangnya adalah konsisten, tenang, kayak gitu. Dan dia adalah orang yang nyaman di lingkungan kerja. Nah, kenyamanan ini ternyata membuat PW namanya, posisi wenak ya, kalau orang Surabaya ngomong. Hati-hati dengan posisi wenak, karena akhirnya dia tidak suka dengan adanya perubahan. Nah, karena saya menyadari diri saya ini orang yang tidak suka dengan perubahan, padahal yang pasti itu di dunia ini pasti berubah. Nah, itu yang saya harus tekankan pada diri saya sendiri, harus belajar. Nah, dari mana sebetulnya saya bisa mengerti saya ini orang ini ya, orang yang dengan kelemahan dan kelebihan itu bisa. Kalau di sinergi salah satunya ada psikotes dari Bu Gracia tadi, psikolog kita. Nah, nanti bisa minta sama Bu Gracia ya. Oke. Jadi damai dimulai dari diri. Nah, kebanyakan orang merasa harus dari orang lain dahulu atau lingkungan dahulu yang harus mendukung. Nah, ini jangan dibalik. Harusnya yang penuh itu dari diri kita, jangan dari orang lain. Jangan merasa bahwa itu apa-apa harus orang lain atau sekeliling dulu yang menyediakan. Minta fasilitas dulu, minta ini disediakan. Ya, itu ternyata itu adalah, kalau itu tidak selesai-selesai, kita tidak akan selesai dengan diri. Nah, cara berpikir ini yang, mindset ini yang kita harus rubah. Nah, dari situ, kalau kita yang lingkaran ini sudah selesai, kita bisa membesarkan wadah kita ke family, ke big family, karir, pekerjaan. Yang karir saya bilang di sini bukan cuma pekerjaan kantor ya, apapun yang Anda sedang kerjakan, yang sedang kita kerjakan. Teman kan macam-macam ya. Kalau sekarang apalagi dengan adanya smartphone, kita punya yang namanya WA group dari yang SD, SMP, SMA, nah terus teman-temannya sekolah, sosialisasi. Nah, misal sosial ini, sosial lingkungan apa? Misalnya lingkungan sekeliling kita.
Salah satunya kalau saya itu, saya juga menjadi sekretaris RT di lingkungan RT saya. Jadi yang satu RT dengan saya bisa minta surat keterangan sama saya misalnya. Terus kalau untuk di lingkungan tempat saya beribadah, saya melakukan pelayanan. Ya, hal-hal inilah sebetulnya yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Nah, sebetulnya work-life balance, singkatannya WLB, itu sebetulnya tadi yang sudah dibicarakan oleh Raif and Hal, work-life balance yang balance. Kita akan mendapatkan kerja yang lebih produktif, ya. Yang kedua, kita akan bisa menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif itu salah satunya adalah kita bisa adanya inovasi-inovasi, pemikiran baru, dan tidak terjebak dengan rutinitas. Makanya kreatif itu butuh rileks. Kenapa kok orang kadang, aku tak pergi dulu main misalnya ke pantai, atau mungkin dia harus refreshing ke gunung, kayak gitu. Karena orang membutuhkan hal-hal seperti ini untuk bisa produktif dan kreatif. Dari situ, WLB yang balance bisa membuat kita lebih bahagia, kepuasan batin, bahkan bisa sampai ke penyembuhan diri. Ya, hati yang bahagia adalah obat, ya. Itu kemarin ada ceritanya Bapak Tung Desem Waringin itu kena COVID. Nah, itu kemarin saya baca beritanya, dia selalu bilang, saya menyanyi setiap hari waktu saya di opnam. Yaitu salah satu contohnya kita harus happy dari dalam diri kita dulu. Dari situ kita akan mendapatkan hubungan yang lebih baik dengan sekeliling. Nah, kalau dari yang slide sebelumnya kita ada lingkaran-lingkaran itu, nah lingkaran itu yang bisa membuat hubungan satu dengan yang lain itu saling support. Jadi mulainya adalah diri, ya, saya tekankan lagi. Oke. Berdasarkan hasil survei, ada peningkatan tenaga kerja. Ini surveinya dari 2015, dapatnya itu di tahun 2009 ada sekitar 40 juta wanita yang bekerja, dan tahun 2012 itu meningkat 42 juta. Tadi 40 juta, ya. Jadi ada terjadi peningkatan. Dan saya merasa pasti di tahun 2020 ini semakin banyak wanita yang bekerja. Nah, menurut Lestari, ya, itu dari 120 juta pekerja di Indonesia, 40%-nya itu wanita. Nah, 40% kalau saya coba hitung-hitung, ya, 40% dari 120 juta kan sekitar 45 juta wanita. Terus berdasarkan penelitian BMI Research yang dilakukan, 1 dari 5 ibu di Indonesia bekerja lebih dari 12 jam sehari di luar rumah. Saya kemarin coba hitung-hitung karena saya accounting, ya. Jadi dari 45 juta itu 20%-nya itu bekerja lebih dari 12 jam sehari, sekitar 9 juta. Nah, apakah bisa dengan statistik seperti ini kita mendapatkan work-life balance? Nah, saya share berikutnya. Nah, dari hasil penelitian, ternyata ada yang kesulitan untuk work-life balance ini, WLB ini, karena mendapatkan tekanan kerja yang berlebihan. Terlalu sedikit waktu untuk diri sendiri. Dan ternyata ada beban kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain terhadap mereka. Akhirnya, konsekuensi utama dari work-life balance yang buruk, atau sebetulnya tidak mendapatkan yang namanya work-life balance yang balance itu tadi, kita akan konsekuensinya adalah, ya, tingkat stres, kecemasan yang tinggi, ketidakharmonisan di dalam rumah, mengalami kelelahan kerja, ketidakmampuan untuk mewujudkan potensi penuh. Ya, saya tulis di sini hati-hati. Kalau dilihat dari
ketika seseorang yang mencari posisi kekuasaan dalam organisasi, dia harus mempertimbangkan kerugian pada aspek-aspek lain dalam hidupnya, termasuk hobi pribadi, hubungan, dan keluarga. Jadi orang yang terlalu mentarget dirinya tinggi atau saya harus, nah itu be careful ya, karena akhirnya itu bisa merusak keseimbangannya. Sama, ketika pada seseorang wanita umumnya memilih hanya mengurus rumah tangga saja, dan dia membutuhkan waktu dan upaya, dia selalu berusaha bahwa rumah tangganya saya ini rumah tangga yang bahagia, rumah tangga impian. Akhirnya dia juga terlalu capek, dia bisa kehilangan waktu untuk diri sendiri, dan malah dalam posisi berkorban, merasa dikasihani. Nah, harusnya bagaimana? Nah, ini sebetulnya ditulis di tabel sini. Career time, no misalnya, dan family time, no. Orang itu akan lack. Lack di sini adalah yang dimaksud adalah kekurangan, merasa kosong di dalam diri. Jadi akhirnya kalau orang yang merasa sebetulnya aku di keluarga juga tidak merasa yang, ya keluargaku kok ternyata misalnya berantakan atau hancur atau merasa kok tidak benar ya kayak gitu. Ternyata di karir pun tidak mendapatkan sesuai yang impiannya atau merasa stuck di pekerjaan. Nah, itu akan merasa kosong secara diri. Kemudian untuk yang family time yes dan career time no, nah ini pada umumnya karena wanita yang sudah berumah tangga dan kadang mempunyai anak pada umumnya harusnya dia kebanyakan memilih menjadi ibu rumah tangga. Pada umumnya dia akan berada di sini, common. Tetapi apakah ya itu kembali dapat kepuasan batinnya. Nah, kalau untuk yang career time, yes. Family time, no. Itu kan ini ditulis di tabel materialis. Materialis ya mungkin akan mendapatkan uang, oke, jabatan, oke, tampilan luar, oke, yang kita lihat kalau yang sering melihat Instagram, kan saya sering lihat Instagram, itu seolah-olah ada seseorang tuh yang wow sekali gitu loh dari foto-fotonya. Tapi apakah memang betul begitu? Nah, yang kita inginkan sebetulnya di posisi yang kanan atas, career time yes, family time juga yes. Nah, dibilang super mom. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sebetulnya kuncinya apa untuk dapat yang itu semua? Kuncinya ternyata adalah kita butuh yang namanya berkesadaran penuh. Konsen pekerjaan saat di kantor, konsen rumah tangga saat di rumah. Apa yang dimaksud konsen? Konsen di sini adalah berarti kita tidak terdistraction. Nah, zaman sekarang kita ini sering terdistraction dengan teknologi, terutama handphone ya, gadget. Sering kita merasa bahwa melihat gadget itu cuma sebentar, tapi kalau dihitung-hitung ternyata kita diam-diam aja sudah 1-2 jam. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita kehilangan konsentrasi kayak gitu. Apalagi kalau saya ini terutama banyak bekerja dengan anak-anak milenial ya. Ternyata mereka kan sudah terbiasa dengan gadget, beda dengan saya yang pegang gadget mungkin waktu itu baru dapat aja waktu kuliah. Nah, karena mereka sudah terbiasa buka laptop, dengerin lagu, sama kalau ada pesan-pesan mereka langsung menjawab. Tetapi akhirnya yang saya lihat mereka tidak konsentrasi penuh. Jadi ada contohnya adalah komputer itu dipakai atau laptop itu dipakai untuk buka hal macam-macam, akhirnya kadang hang. Nah, sama sebetulnya diri kita juga bisa begitu loh. Nah, itu yang harus disadari. Nah, ini konsen pekerjaan saat di kantor maupun di rumah ini bisa dilakukan karena sebelum pandemi terutama kalau untuk saya. Kalau setelah pandemi, saya banyak melakukan work from home. Nah, pada saat work from home berarti kan saya juga bekerja di rumah,
saya buka laptop di rumah, saya kadang webinar di rumah. Nah, pada saat itu ternyata anak saya yang school from home juga sekolah online. Nah, juga membutuhkan kehadiran saya. Kadang baru dengerin webinar, diajak ngomong. Ya, itu yang membuat kita nggak konsen. Nah, itu berarti kita butuh keseimbangan lagi bagaimana mengatur itu. Nah, kuncinya adalah di kesadaran penuh. Caranya adalah bagaimana? Tipsnya itu adalah yang pertama kalau saya adalah duduk diam, yang kedua bisa meditasi. Nah, mungkin info aja kelas meditasi. Pada intinya adalah mengembalikan seseorang kembali ke kesadarannya supaya ada waktu jeda. Oke, saya lanjut. Pengalaman untuk WLB ini pengalaman saya sih. Ya, yang pertama mau tidak mau harus mengatur waktu kerja. Itu penting. Bagaimana kita bisa atur waktu dari sama-sama punya waktu dari pagi sampai malam. Bagaimana kita bisa mengatur dengan baik. Yang kedua adalah bertanggung jawab supaya tidak menjadi bottleneck. Ini yang selalu saya ingatkan pada diri saya dan saya juga bagikan ke sekeliling saya. Apa yang dimaksud bottleneck? Ibu-ibu tahu ya mengenai botol. Botol itu kan selalu ada leher botolnya. Kalau yang namanya leher botol itu tertutup atau tersumbat, pasti air yang di dalam maupun di luar nggak bisa keluar. Nah, jangan sampai pekerjaan orang lain itu pada saat kita bekerja, orang lain kan mungkin sudah membuat pekerjaan itu, kita mungkin harusnya mengecek. Nah, pada saat kita pekerjaan itu tidak dilakukan, kita akan jadi bottleneck-nya orang. Tidak bisa ke pekerjaan lain. Seharusnya setelah saya cek, misalnya nanti harus ke atasan saya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, bottleneck itu sama di pekerjaan rumah tangga juga begitu. Jangan sampai misalnya ART saya, asisten rumah tangga saya itu menunggu besok apa Bu dikasih uang misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disadari. Yang ketiga, butuh yang namanya dukungan keluarga. Dukungan keluarga, kalau untuk saya ini ada itu, saya punya kepanjangan tangan saya, asisten rumah tangga saya yang membantu untuk terciptanya pekerjaan di rumah atau yang di rumah itu juga genah betul kayak gitu. Terus subordinat, mungkin jemput anak, pas posisi anaknya nggak ada yang jemput, atau anak saya liburan, saya cuti dulu. Ya hal-hal seperti ini yang harus saling. Nah, yang tadi lingkaran-lingkaran itu. Kalau saya berdasarkan pengalaman, saya tidak mengejar karir, posisi ataupun pendapatan, mengikuti aliran. Tapi ini dari versi saya. Orang punya cara berpikirnya masing-masing. Kemudian teknologi komunikasi memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan di rumah, di mobil atau di pantai. Ya, ini betul. Tapi bukan berarti tidak ke kantor sama sekali. Jangan sampai tidak bisa dihubungi sehingga orang pada saat mencari itu tidak bisa ketemu. Tips menjaga work-life balance. Yang pertama adalah harus mengurutkan prioritas. Itu penting, prioritas. Kalau ditanya prioritasnya Juli apa? Kalau dari lingkaran itu saya adalah keluarga. Kemudian yang kedua adalah jangan mengasihani akan jadi beban. Dan itu nggak enak sekali melakukan sesuatu dengan beban, tidak dengan bahagia. Tadi untuk komunikasi dengan bos, tim, dan subordinat sudah saya bahas. Itu penting ya. Terus ini, Sabbath time. Atau sebetulnya kita harus punya waktu jeda.
supaya kita bisa konsen yang tadi saya sebutkan, waktu jedanya adalah dengan bagaimana duduk diam untuk ngelis pekerjaan, kemudian bisa dengan meditasi atau bisa dengan berdoa. Ya, terserah kembali ke masing-masing. Kemudian harus berkesadaran diri, konsen. Nah, setelah ini saya bagikan contoh-contoh produktif. Yang saya sebut di sini produktif sebetulnya tidak mesti orang bekerja di kantor ya. Jadi ini kan saya sering melihat di Facebook, di Instagram. Menurut saya mereka orang-orang yang bagus ya. Jadi ini saya share sih. Untuk Christina Lee itu yang saya tahu dia adalah digital marketer. Jadi dia ada jualan produk-produk dan dia aktif sekali untuk menggandeng orang-orang untuk ngasih tips-tips kayak gitu. Tipsnya nggak cuma jualan aja sih, dia banyak ngomong kayak gitu, macam-macam, bagus-bagus sih. Saya ikuti juga. Yang kedua ini Mami Toko. Mami Toko ini seorang ibu dengan umur 50 tahun ke atas, tapi saya lihat kok bisa aktif dan produktif sekali. Ternyata ini adalah istrinya Pak Hutman Sitompul, pengacara, dan mamahnya Bem Samson ya, penyanyi itu. Nah, Ibu satu ini, dia itu pintar ya untuk melukis, membuat kue, dia bisa jualan kue-kuenya, terus banyak juga suka dengan tulisan-tulisannya. Nah, kalau yang ketiga ini itu Ita. Ita itu teman saya sebetulnya. Salah satu mamah temannya anak saya, mamahnya temannya anak saya. Nah, saya lihat dia juga produktif sekali, jadi dosennya di Ciputra, dia punya fashion line, buka toko ya, itu buka toko juga, terus dia punya usaha di kuliner. Nah, yang setahu saya dia punya background suaminya itu orang bule di mana mereka berpisah secara lokasi, tapi yang saya tahu biasanya 3 bulan sekali itu pergi menemui suaminya. Nah, terus dia akhirnya terakhir ini saya lihat kayaknya juga punya usaha travel. Hal ini ya saya lihat malahan. Tapi kok banyak followernya ya, karena dia banyak membagikan tulisannya juga bagus jadi ibu rumah tangga, tapi ayo yang produktif. Jadi yang saya bilang karir itu untuk work life balance bukan cuma untuk karir di office ya. Kita bisa dengan diri kita buat diri kita produktif dan bisa berguna dengan yang lain. You create dari Jana Kingsford. Nah, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua sharing saya ini. Ya, jadi untuk bisa work life balance itu adalah dari kita ciptakan. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Yulia, luar biasa sharingnya. Jadi dari Bu Yulia kita bisa belajar bahwa yang namanya work-life balance itu bisa membuat kerja kita lebih produktif, lebih kreatif, lebih bahagia, dan membuat hubungan kita di sekeliling lebih baik lagi. Apa sih yang perlu untuk namanya work-life balance? Kuncinya adalah kita harus berkesadaran penuh. Bisa dengan duduk diam, Tuhan kita. Dan untuk menjaga work-life balance, kita perlu mengurutkan prioritas kita. Prioritas kita di mana? Yang tahu tentunya adalah diri kita masing-masing, prioritas kita di mana. Kemudian jangan mengasihani diri kita. Artinya ya kita harus siap untuk melakukan apa yang menjadi prioritas kita, konsekuensinya kita ambil dan kita jalankan dengan baik. Komunikasikan dengan baik untuk setiap orang-orang di sekitar kita, baik itu di pekerjaan, dengan anak dan sebagainya.
bagaimana kita mengatur setiap peran kita, apa tanggung jawabnya kita. Dan kita harus memberikan waktu jeda kepada diri kita supaya kita bisa ada, baik itu me time, kita juga bisa lebih merefleksikan diri lagi, kemudian lebih memahami lagi kira-kira bagaimana prioritas sebelumnya, dan kita perlu berkesadaran diri. Demikian akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Susan Sutejo. Saya akan bacakan secara singkat siapa sih beliau itu. Beliau Bu Susan Sutejo ini menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Surabaya tahun 1993. Selanjutnya melanjutkan ke pasca sarjana dan magister manajemen pada tahun 1997 dan magister akuntansi di tahun 2009. Nggak sampai situ aja, ternyata Ibu Susan Sutejo ini sangat menyukai untuk belajar. Melanjutkan ke gelar doktor di bidang manajemen strategik pada tahun 2019. Selain pendidikan akademik, ternyata Ibu Susan Sutejo ini juga melengkapi diri dengan bersertifikasi konsultan pajak atau BKP, serta pendidikan profesi Chartered Accountant atau CPA, dan CA atau disingkat ACPA, yang secara hukum diizinkan untuk memberikan layanan akuntansi di negara ASEAN tanpa harus menjalani prosedur pelatihan dan kualifikasi ulang. Serta ada Certified Practicing Accountant Australia yang disingkat CPA Australia yang memungkinkan beliau melakukan praktek jasa akuntansi secara internasional. Bu Susan ini memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun di bidang akuntansi, keuangan dan manajemen serta perpajakan. Karirnya diawali di tahun 1993 di Sinergi Management Consultant dan menjadi partner tahun 1999. Selanjutnya, di tahun 2010 mendirikan PT Sinergi Ultima Nobilus sekaligus sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur PT Sinergi Ultima Nobilus yang menjadi kantor jasa akuntan di tahun 2016 sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wow. Selain itu juga beliau masih berkarir sebagai dosen tetap khusus di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya sejak tahun 1996 sampai saat ini dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi anggota bidang kualitas, kompetensi, dan profesionalisme Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat KAKJA-IAI tentang penetapan susunan pengurus Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia periode tahun 2019 sampai 2021. Sampai saat ini, beliau masih aktif memberikan materi PPL atau pendidikan profesional berkelanjutan secara nasional. Luar biasa, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu Susan Sutejo, silahkan. Ya, selamat pagi teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di dalam webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini saya mungkin ada sedikit kendala di internet ini, dari tadi agak putus-putus. Semoga ketika sesi saya, giliran ini tidak putus-putus tadi, seperti saya mendengarkan Ibu Yulia. Terima kasih Ibu Grace untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi, kalau biasanya saya membawakan topik-topik yang serius di bidang akuntansi, manajemen, dan corporate, ini adalah suatu kesempatan yang istimewa dengan para wanita yang luar biasa yang bergabung pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai masalah karir dan keluarga. Ya, ini kalau dilihat dari gelarnya memang panjang sekali, tapi dalam hal ini sudah tidak dipakai lagi, karena ini adalah pembicaraan dari hati ke hati dari para wanita. Nah, terima kasih untuk beberapa bapak-bapak yang juga sit-in di sini. Jadi kegiatan ini sebetulnya dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian terhadap kaum wanita ya. Jadi khususnya di masa pandemi COVID ini, di mana para wanita ini
jadi murat-marit dalam tanda kutip, karena juga harus mengerjakan pekerjaannya, tetapi di sisi lain harus ada di rumah tangga yang tadinya masih bisa pisah tempat, tapi sekarang ini sudah nyatu di dalam satu ruangan, dan itu tentunya membutuhkan suatu pendekatan tersendiri dibanding biasanya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian kami, dan yang saya berharap bisa membantu para wanita di sini untuk mengelola tanggung jawabnya itu secara berimbang, dan tentu saja kepingin juga membagikan semangat baru dan kebahagiaan di dalam kita menjalankan peran kita secara multi peran. Ya, seperti kita ketahui bahwa keluarga dan pekerjaan itu merupakan hal yang penting bagi kita para perempuan. Bagi sebagian wanita, keluarga yang bahagia itu lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan. Sedangkan ada pemikiran lain juga bahwa keduanya itu harus berjalan seiring, tidak cukup dengan satu sisi di keluarga, tetapi juga ingin punya suatu karir gitu. Nah, dalam dunia kerja itu tidak sedikit sebenarnya perempuan yang menjalani peran ganda, yaitu sebagai seorang perempuan karir dan sebagai ibu rumah tangga. Nah, pada masa pandemik COVID-19 ini banyak karyawan atau pekerja yang diharuskan tuh melakukan work from home. Nggak cuma bekerja sama karyawan ya, bosnya juga melakukan work from home. Semua ada work from home. Dengan demikian, seorang perempuan yang sudah berumah tangga itu akan semakin sibuk dengan kegiatan di rumah tangganya, tugas anak juga, yang tadinya anak kalau ke sekolah kita udah nggak kepikiran, tapi ternyata dia sekolahnya di sebelah kita. Nah, itu kan tentu ada pembagian waktu dan konsentrasi tersendiri ya. Nah, kita semakin disibukkan karena hal itu. Sebenarnya peran perempuan itu harus bisa membagi waktunya dengan suami, dengan anak, dengan rumah tangganya, dengan diri sendiri, dengan ibunya atau ibu mertuanya kalau ada gitu. Jadi tentu saja ini merupakan suatu kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kaum pria yang mereka rata-rata memikirkan pekerjaan dan ketika pulang urusan rumah tangganya udah diberesin begitu ya. Nah, bagaimana kita menjalani semuanya ini? Bagaimana mengatasi dilema peran ini? Dan bagaimana kita menjaga keseimbangan sebagai perempuan karir dan ibu rumah tangga? Nah, pada halaman kedua ini saya memberikan gambar ya toh. Halaman kedua please. Ya, ini adalah gambaran yang saya pakai contoh adalah gambaran diri saya sendiri gitu ya, supaya karena sifatnya kan sharing di sini ya. Nah, saya ambil foto keluarga saya dan yang kedua foto keluarga saya yang kedua. Jadi sebetulnya bukan karena kawin 2 kali, tapi yang pertama itu adalah di rumah, dan yang berikutnya adalah ini keluarga juga gitu, tapi keluarga yang di kantor gitu. Nah, keluarga di kantor ini banyak sekali ya. Ini para headnya ini lagi kumpul. Salah satunya adalah Bapak Boni Suherman ada di situ dan Ibu Yulia yang jadi pembicara pertama. Terima kasih Bapak Boni Suherman yang sudah menginisiasi acara ini. Beliau concern dengan kaum wanita dan ingin mengangkat tema ini dan meminta untuk kami membagikannya. Nah, jadi sebetulnya kalau lihat dari my family aja, jadi istilahnya di dalam sisi keluarga. Kemudian saya masih punya kakak dan masih punya adik laki-laki tentunya. Dan saya adalah saudara bagi mereka. Kadang mereka kan namanya juga saudara ya. Pasti kepingin kan masih berkumpul gitu dengan keluarga besar tentunya gitu. Jadi ini peran kita sebagai saudara itu masih. Nah, kemudian saya juga menikah dan kemudian dengan suami ya. Saya sudah menikah selama 23 tahun dengan suami gitu. Dan itu ada peran tersendiri loh selama 23 tahun itu. Selain sebagai istri, saya juga sebagai ibu dari 3 anak. Nah, saat ini usianya sudah 17, 19, dan 21, dan salah satu di antaranya yang usia 21, saya tahu juga ada ikut di dalam webinar ini gitu. Terima kasih, Nak. Nah, artinya di dalam satu keluarga aja tuh perannya itu udah banyak gitu. Jangan ngomongin lagi soal kita punya karir, tapi keluarga aja udah seperti itu. Nah, saya juga tinggal dengan ibu mertua saya. Nah, saya juga harus memberikan waktu saya dan ibu mertua itu seperti ibu sendiri bagi saya gitu. Jadi peran saya sebagai menantu ini juga harus saya perhatikan gitu. Itu baru urusan yang berkaitan dengan keluarga. Begitu ribet dan perannya itu begitu banyak. Nah, kalau kita ngomongin lagi soal yang kita punya make career itu yang ada gambarnya itu ya. Nah, itu di sana itu para head semua itu yang berfoto. Itu belum lagi yang di lainnya gitu. Jadi kita bekerja itu di satu company lebih dari 100 orang. Dan kurang lebih ada 10 divisi. Nah, tentu ribet sekali gitu ya. Nah, saya di situ selaku direktur utama dari kantor jasa akuntan, belum, masih halaman kedua. Saya merupakan
direktur utama dari kantor jasa akuntan. Nah, kita background-nya ini rata-rata akuntan semua. Walaupun sekarang sudah tidak semuanya ya akuntan. Seperti moderator kita ini Ibu Grace, dia adalah background-nya seorang psikolog gitu. Nah, selain aktif di dalam kegiatan kantor yang utama itu, saya juga diminta untuk menjadi pengurus IAI di pusat. Kemudian saya juga menjadi dosen tetap khusus tadi yang di Universitas Surabaya, merupakan alumni saya, alma mater. Jadi merupakan rasa terima kasih sebetulnya saya. Jadi saya menyempatkan diri untuk mengajar di Ubaya gitu. Dan juga ada menjadi dosen tamu di beberapa universitas ya, karena sebenarnya ingin berbagi. Ya sama seperti hari ini saya juga ingin berbagi dengan para teman-teman dan ibu di sini bahwa apa yang menjadi ada sesuatu yang ingin saya bagikan, saya ingin sharing gitu ya. Makanya saya menjadi narasumber di beberapa webinar seperti hari ini. Dan saya juga menyelesaikan pendidikan saya ambil seluruhnya dari SD sampai dengan S3. Itu bukan karena terlalu berambisi, tetapi karena ya kebutuhan saja gitu loh. Semakin banyak kita sharing, tentunya kita butuh perlu peluru lebih untuk ditembakkan begitu. Jadi saya ambil seluruh pendidikan itu bukan untuk gaya-gayaan, tetapi sebetulnya untuk melengkapi diri. Dan ketika bisa berbagi ini, saya bisa lebih clear gitu membagikannya. Nah, untuk berikutnya kita tuh perlu merenung. Pada halaman ketiga kita perlu berjeda dan merenung. Next please. Tentang tadi Ibu Yulia sudah menceritakan tentang seorang wanita itu punya tujuan hidup, kesuksesan itu seperti apa, tujuan dari berkeluarga, tujuan dari bekerja. Ya, ini coba kita merenungkan semuanya. Kenapa kita ini diberi Tuhan sebuah kehidupan? Dan sukses yang kita inginkan tuh sukses yang seperti apa gitu ya. Nah, tujuan kita ini untuk apa di dalam berkeluarga? Kenapa kita memutuskan untuk menikah dan berkeluarga? Kemudian kita juga, mengapa sih kemarin itu kita memutuskan untuk bekerja atau berkarya ya? Nah, ini jawaban setiap orang itu tentu berbeda-beda. Jawaban saya dengan para rekan-rekan dan ibu-ibu dan bapak di sini tentu berbeda gitu. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan bahwa tujuan bekerja itu adalah untuk keluarga. Beberapa seminar itu yang kemarin ya, yang corporate itu juga ditanya tentang motivasi bekerja. Mereka motivasi bekerjanya itu ujung-ujungnya adalah ya untuk keluarga gitu. Tetapi seringkali kita itu kehilangan apa ya, sesaat itu bisa hilang sesaat, kita akhirnya fokus ke tempat pekerjaan, kita agak sedikit menelantarkan dalam tanda kutip itu keluarga kita. Jadi jika tujuan keluarga itu adalah untuk bekerja, maka mengapa kita tuh harus mengorbankan keluarga untuk satu pekerjaan? Nah, apa itu sukses? Halaman berikutnya. Apakah ketika seorang wanita itu karirnya nanjak, penghasilannya besar, dia dikatakan sukses? Enggak. Enggak kalau bagaimana? Ya kalau karirnya bagus, tapi dia keluarganya berantakan. Itu bukan sukses, itu sebuah kegagalan. Kita sering melihat wanita itu luar biasa ya. Ya hebat begitu. Tapi sayangnya keluarganya berantakan. Itu bukan sukses. Itu adalah suatu yang amburadul gitu. Ini adalah suatu kondisi yang tidak ideal. Ini yang mau saya ingatkan gitu. Nah, terus kita ke halaman berikutnya ya. Kenyataannya wanita itu berada di dalam dunia, ya, dua dunia. Kenapa sih kita ini kok bisa terjebak dalam dua dunia, yaitu kerumah tanggaan dan karir kita? Ya, terakhir sebagai seorang perempuan itu adalah sebuah kodrat ilahi ya, bahwa orang tua kita memperlakukan kita sebagai perempuan yang berbeda dengan anak laki-laki ya. Anak perempuan itu biasanya dekat dengan ibunya, tapi dia sangat disayang oleh ayahnya ya. Dekat sama ibunya tapi disayang oleh ayahnya. Ini luar biasa ya. Ya karena normalnya anak perempuan dekat dengan ibunya karena pekerjaan kerumah tanggaan yang mereka sharingkan, yang di-sharingkan bersama. Tapi dikasih ayahnya karena apa? Ya pandai menyenangkan hati, penuh perhatian terhadap orang tua. Ini agak berbeda dengan anak laki-laki. Dan hal ini akan terbawa sampai dewasa, bahwa naluri kewanitaan itu memang telah dimiliki sejak kita itu dari kecil gitu. Dan terlahir sebagai wanita adalah merupakan sebuah kodrat. Nah, di zaman sekarang gap gender ya antara laki-laki dan perempuan tuh lebih kecil dibandingkan zaman Raden Ajeng Kartini itu laki dan perempuan tuh betul-betul dibedakan. Kalau perlu yang perempuan enggak usah sekolah, ngurus dapur aja gitu. Tapi sekarang udah enggak, itu masa lalu gitu. Jadi anak perempuan itu akan diberi kesempatan untuk sekolah mandiri, sama halnya dengan anak laki-laki. Nah, kesempatan yang sama ini membuat
perempuan itu memiliki pilihan untuk meniti jenjang karir dan hidup mandiri. Nah, di sisi lain, kodratnya sebagai perempuan untuk mengurus suami, ya itu tidak bisa ditinggalkan, karena itu memang sudah dari sananya. Dan anak-anak serta keluarganya itu tetap tidak dapat dilepaskan ya. Walaupun dari latar belakang keluarga yang matriarki itu ibunya lebih berperan daripada pihak wanita, lebih berperan daripada pihak laki-laki di sebuah keluarga, tetap perempuan itu tetap akan mengurus rumah tangga. Jadi memang dari sananya bahwa naluri kewanitaan dan kodrat wanita dan pendampingan terhadap suami itu sudah dari sana ya. Nah, terutama di kota besar yang sudah memiliki pandangan umum bahwa laki-laki dan wanita itu memiliki peluang yang sama dalam berkarir. Tentu mempermudah seorang perempuan itu melangkah menggapai cita-citanya dalam suatu karir di bidang tertentu. Nah, apalagi kalau perempuan itu adalah perempuan yang penuh semangat dan menyukai kedinamisan. Ya, sama seperti saya orangnya semangat dan saya suka dinamis. Saya nggak suka ada dalam suatu kondisi yang monoton terus-menerus. Bagi saya itu jenuh dan membosankan. Jadi saya sering cari perkara gitu. Daripada dikejar perkara, saya selalu mengatakan mungkin kita lebih baik cari perkara gitu. Sehingga akhirnya punya peran yang banyak, lama-lama juga pusing sendiri. Nah, itu nanti ada cara mengelolanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam slide ini, wanita berada dalam dunia karena latar belakang yang tadi itu ya. Yang satu, mengapa mengurus rumah tangga? Ya karena naluri kewanitaan, kodrat wanita. Dan memang seorang suami itu menikahi istri ya karena dia ingin punya pendamping. Bahkan ekstrimnya ingin punya penolong gitu. Untuk dirinya ya. Kemudian mengapa kita bisa akhirnya masuk ke dunia berkarir? Ya bisa karena dorongan perekonomian keluarga tadi. Kita orang yang dinamis, kita orang yang nggak bisa diem. Perekonomian keluarga juga nggak terlalu bagus. Nah, kita turun untuk kerja. Salah satunya juga untuk menolong suami tadi, gitu, menolong keluarga besar. Nah, kemudian bisa juga perekonomian mungkin sudah bagus, tapi ada kejenuhan tinggal di rumah itu. Ya, menunggu suami pulang dari kantor, segala sesuatu terpenuhi, ya seperti hidup di dalam sangkar emas gitu ya. Semua terpenuhi, tetapi masih ada yang kurang gitu ya. Atau mungkin lebih ingin mandiri atau lebih aktualisasi diri. Nah, ini lebih advance lagi gitu ya. Jadi kepengen punya suatu penghasilan sendiri, bebas secara keuangan, bebas lebih nyaman gitu kalau gunain uangnya sendiri, ada perasaan seperti itu. Terus ada juga mungkin untuk aktualisasi diri. Ya, intinya ini sangat positif bahwa seorang wanita itu harus produktif. Tadi udah disebutkan oleh Yulia gitu ya, bahwa produktif itu adalah sesuatu yang penting. Baik kita mau ngurus rumah tangga maupun bekerja, ya kita harus produktif. Supaya apa? Supaya kita itu keberadaannya menjadi sesuatu dalam tanda kutip bagi keluarga kita, lingkungan, dan orang lain gitu. Jadi kita menjadi berkat gitu. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya ya, mengenai masalah peranan ini, kendala. Nah, kendalanya apa sih kita semua? Tadi sudah disebutkan dengan panjang lebar oleh Yulia ya, tapi saya membaginya menjadi 3 supaya lebih gampang ya. Kendala kita itu apa? Peran kita itu bertumpuk. Banyak sekali itu kalau dilihat tadi yang di halaman 2 yang saya ceritakan itu, perannya seorang wanita itu di keluarga sudah begitu banyak, ditambah lagi di dunia kerja yang begitu banyak. Nah, peran-peran bertumpuk ini bagi waktunya tuh gimana gitu. Nah, ini kita dilahirkan untuk multitasking Bapak Ibu. Nah, itu keistimewaan kita jadi perempuan. Mesti bangga jadi perempuan tuh karena kita multitasking. Kalau masuk dapur kita bisa, kita disuruh bekerja juga bisa. Nah, ngurus anak juga kita bisa. Jadi menantu yang baik kita juga bisa gitu. Jadi kita multitasking dan di dalam satu momen gitu. Kita tuh mikirnya bisa beberapa gitu. Nah, ini agak berbeda dengan kaum cowok. Mohon maaf untuk para bapak dan kaum cowok yang juga join di sini ya. Multitasking itu mungkin bukan bawaan cowok gitu. Jadi mereka pasti pusing kalau dalam suatu waktu harus mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Buktinya kita kalau ngomong aja langsung cepat gitu, gitu. Kalau kamu cowok kan lebih enggak gitu. Nah di sana menunjukkan bahwa kita dilahirkan dari multitasking. Nah ini mesti kita sadari para wanita bahwa dengan multitasking itu peran yang bertumpuk itu menjadi lebih gampang untuk diselesaikan. Ya tentu saja tidak diselesaikan sendiri multitasking itu. Di kepala mungkin bisa multitasking, tapi kita butuh juga orang-orang yang membantu kita. Kita butuh asisten rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan di dapur. Nah, ini juga satu contoh. Saya kalau masak, mesti ditanya sama ibu saya, kamu masih sempat masak? Masih, aku bilang begitu. Pulang kerja saya masak. Loh, gimana caranya masak? Cuma 10 menit.
Ya terang, soalnya apa? Asisten rumah tangga tuh udah nyediain. Umpama kita mau masak nih, katakanlah capcay. Capcay itu kan banyak. Wortelnya udah dikupas, sayurnya udah ada, bawang putihnya udah ada, seluruh botol-botol untuk masak itu udah ada. Ya itu jadinya 10 menit. Karena tinggal masuk udah jadi gitu. Dan nanti kalau yang nyiapin sama bersihin itu asisten rumah tangga. Ini salah satu contoh multitasking. Banyak juga itu contoh-contoh yang lain. Tapi kalau contoh-contoh yang lain itu saya kemukakan di sini, bisa nggak selesai ini. Karena waktu saya cuma dibatasin gitu di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah kepentingan yang bercampur aduk. Seperti itu. Nah, ini masalah prioritas. Ketika semua itu bercampur aduk, saya selalu punya tips, Bapak Ibu. Saya tulis itu semuanya. Apa sih yang menjadi PR saya? Itu gila loh. Kalau beneran itu ya lagi sibuk tuh. Itu satu halaman buku dari atas sampai bawah itu penuh loh. Kalau nggak tembus ke halaman berikutnya. Nah, terus biasanya saya akan ambil, saya list semuanya. Jangan sampai ada ketinggalan. Sebab kalau ada ketinggalan, kena maki kan begitu, kena marah kan. Nah, saya ambil yang pendek-pendek tuh cepet dah. Saya anukan, selesaikan. Dan kalau memang bisa ada orang yang bisa bantu, saya make a call atau bilang sama dia, tolong bantuin aku ini gitu. Dan nanti daftar yang mungkin 30 atau berapa itu bisa pendek loh. Sebetulnya udah habis semua kerjaannya, tinggal mungkin sisa 4 atau 5. Yang kita juga enggak harus selesaikan saat itu juga. Bisa kita pindahin ke besoknya atau ke besoknya lagi, bahkan ke minggu depan. Terserah kita ngaturnya. Nah, itu adalah masalah prioritas. Bagaimana kita ngaturnya itu supaya semua terpenuhi dan tidak pernah loh ada tuntutan harus selesai hari itu juga. Seringkali yang bikin kita stres adalah kita berpikir bahwa semuanya itu harus diselesaikan pada saat ini juga. Itu yang bikin kita stres. Kita stres, kita uring-uringan, bukannya tambah bagus, tapi akhirnya kita malah berantem dengan yang sana-sini. Nah, itulah salah satu tips dari saya yang biasa saya lakukan untuk mengatur kepentingan yang campur aduk itu dengan melakukan skala prioritas, dengan menuliskan semuanya itu, membagikannya kepada orang lain, dan menyisakan beberapa untuk saya, dan tidak harus saya selesaikan hari itu. Bisa saya bikin bertahap seperti itu. Dan yang ketiga, kita selalu memakai standar orang lain. Kita ngomong orang itu, nah ini saya diberikan gambar ini, wanita glamor ya toh. Saya pengen jadi perempuan yang kayak gitu, yang keren gitu. Nah ini standar orang lain untuk menjadi keren. Untuk menjadi perempuan yang hebat, nggak mesti glamor seperti yang digambar itu. Yang model kayak begitu itu cuma iklan. Jadi jangan, Bapak Ibu jangan terbawa, menjadi perempuan yang karir tuh enak ya, nggak perlu ngurus ini, ngurus itu. Siapa bilang? Enggak. Hidupnya juga sama kalau memang mau mendapatkan kesuksesan yang tadi saya katakan bahwa sukses itu tidak hanya di dunia kerja, tetapi sukses itu juga bagaimana rumah tangga kita bisa berjalan dengan baik. Nah, ini saya menunjukkan di sini ya pada halaman berikutnya. Ini adalah tugas-tugas kita. Next. Nah, ini saya kasih juga gambar saya gitu ya, karena lebih gampang carinya gitu ya. Saya dan ibu saya, ya ini ada tugas dan kebahagiaan sendiri. Bagaimanapun juga ketika kita bertemu dengan ibu saya, ibu yang usia 86, ya saya harus jujur di sini, kadang-kadang 86 itu kembali ke anak-anak. Ibu saya juga mengatakan, kenapa ya saya kok kalau kamu tinggal tuh merasa ada yang hilang gitu, saya ingin ditemani gitu, kok saya kembali jadi anak kecil, dia bilang gitu. Ya memang begitu kenyataannya. Ya saya kalau berkunjung ke sana dan ketika keluar dari rumah itu sampai di dalam mobil, sampai udah dada gini masih dicari. Nah itu tugas kita untuk menemani, jangan diabaikan. Ada kebahagiaan, ya adalah kebahagiaan menjadi anak yang dicintai kan seperti itu, diperhatikan. Ya, kita harus share waktu kita, konsentrasi kita ke sana. Kita dan suami. Nah, suami itu nggak bisa dia jalankan semuanya sendiri. Nah, kita harus memberikan perhatian, bagaimana juga memberikan kejutan-kejutan kepada dia, bagaimana tetap menyediakan kebutuhannya. Walaupun orang lain yang menyediakan, kita yang memberikan itu sudah lain lagi gitu. Orang lain bikinkan minum untuk dia, tapi kita yang nyuguhkan, itu lain lagi. Nah, lebih bagus kalau kita yang buat dan kita yang nyuguhkan. Tapi kalau memang kondisi darurat, ya kita yang nyuguhkan aja sudah cukup membuat dia senang. Seperti itu. Apalagi kalau kita ada GoFood dan lain sebagainya, itu tinggal masakan itu kadang-kadang ditaruh aja di piring itu, ayo kita makan bersama. Dan kita menemani makan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kan tidak membutuhkan waktu yang banyak begitu. Nah, saya punya ibu mertua. Bagi sebagian orang mungkin ibu mertua ini kayak musuh dalam tanda kutip. Tapi bagi saya dia sama persis seperti ibu saya. Semua fasilitas yang saya kasih ke ibu saya kasih ke mertua saya gitu. Saya tidak membedakannya. Ya, istilahnya dia mau tinggal dengan saya itu sesuatu
anugerah bagi saya. Karena apa? Karena beliau ini sangat menyayangi saya, seperti saya juga menyayangi beliau. Nah, ini jangan dijadikan musuh para mertua ini. Mertua itu kalau sudah sayang sama menantunya, kadang lebih sayang menantunya lebih daripada anaknya sendiri gitu. Itu yang luar biasa. Saya juga berorganisasi. Di sini sebetulnya organisasi ini bukan karena saya terlalu nganggur, tapi saya ingin mendedikasikan diri saya. Nah, ini kebetulan adalah gambar ketika saya dilantik untuk menjadi pengurus untuk Ikatan Akuntan Indonesia dari Indonesia, seluruh Indonesia. Dan saya ingin mendedikasikan bahwa menjadi seorang akuntan sekian tahun itu saya ingin sharing dengan kantor jasa akuntan yang lainnya. Kemudian my work ini adalah plang ya, kantor dari kantor jasa akuntan. Menjadi sehari-hari saya punya kegiatan. Kemudian saya juga punya teman gitu. Teman-temannya tetap jalan. Oh, tetap. Mereka kadang masih ngajain kopi darat lah. Mereka pingin curhat kadang-kadang dan lain-lain dan lain-lain. Teman ini banyak sekali kalau kita lihat mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya teman di gereja dan lain sebagainya gitu. Nah, dan jangan lupa juga kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri ya. Kita harus punya me time kayak begitu. Nah, ini semua adalah merupakan keseimbangan. Gambar berikutnya ya. Sebenarnya keseimbangan itu seperti apa? Nah, ini saya ada gambar mengenai sebuah lingkaran ya. Kita kalau bisa dikatakan imbang itu gampangnya kita punya secara spiritual, karir, keuangan, keluarga, kesehatan, kemudian rekreasi, kemudian teman-teman, dan kita juga ada personal development. Alangkah indahnya kalau kita bisa mencari keseimbangan itu. Life is all about balance ya. Seperti kita lihat pada slide yang berikutnya, bahwa life itu adalah sebuah kebalansan. Dan balance itu tidak harus selalu dengan apa-apa yang kita lakukan. Semua kita lakukan, baru kita balance. Enggak loh. Balance itu tidak harus dengan melakukan banyak hal. Di dalam diam pun itu kita melakukan balance. Ada kalanya kita harus duduk diam merenung. Nah, itu saya punya satu pohon belimbing di rumah. Saya sering berada di bawahnya dan minum segelas teh atau coklat hangat di sore hari. Dan saya merasakan hidup itu begitu indah, walaupun mungkin cuma tidak lebih dari setengah jam. Tapi itu membuat semuanya itu menjadi refresh. Kayak orang itu bawa beban berat, itu diletakkan sejenak dan duduk untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Dan itu merupakan salah satu bagian balance. Apakah balance itu segampang itu? Enggak, balance enggak segampang itu. Nah, saya ada suatu cerita ya. Next, berikutnya tentang kisah seekor monyet. Tanpa mau menyamakan kita dengan monyet, ini ada cerita menarik mengenai bahwa seekor monyet itu seperti ini ya. Di penduduk desa Afrika, itu biasanya menangkap monyet dengan memanfaatkan sifat jelek monyet. Apa itu? Serakah. Ya, boleh dikatakan itu adalah teknik terbaru, teknik berburu monyet yang paling ramah lingkungan ya. Jadi si pemburu bisa menangkap monyet dalam keadaan hidup-hidup tanpa harus menggunakan senjata seperti tombak, senapan, atau obat bius ya. Pemburu hanya menggunakan apa? Toples teman-teman. Toples berleher panjang dan sempit, di mana toples itu kemudian diisi dengan kacang yang telah diberi aroma tertentu untuk mengundang kedatangan monyet. Kemudian toples itu ditanam dalam tanah dengan menyisakan mulut toplesnya itu di luar dan dibiarkan tanpa tutup. Apabila pemburu meletakkan itu di sore hari, esok harinya mereka tuh tinggal meringkus monyetnya. Loh, kok segampang itu? Kok bisa? Apa yang terjadi? Karena monyet-monyet itu tertarik pada aroma yang keluar dari toples itu dan dengan kacangnya itu, mereka mengamati lalu memasukkan tangannya ke dalam kacang-kacang tersebut. Tapi masalahnya mereka terus genggam. Karena terus genggam kan nggak bisa ditarik tangannya. Dan dia karena serakahnya dia nggak ingin melepaskan gitu. Nah, jadi dia terus mempertahankan kacang itu. Nah, pemburu itu kira-kira 50 atau 100 meter jauhnya dari sana melihat hal itu. Lah, mereka langsung menjerat monyet-monyet itu atau menangkapnya. Dan monyet-monyet itu karena paniknya, dia sampai lupa untuk melepaskan tangannya. Jadi akhirnya dia terjebak tangannya itu di dalam toples. Maka dengan mudah dia ditangkap oleh pemburu. Nah, tanpa menyamakan kita dengan monyet itu, sebenarnya kita dapat pelajaran dari sini. Saya sharing cerita ini adalah bahwa tanpa sadar, sebenarnya kita itu terjebak pada keinginan untuk mendapatkan semuanya. Semuanya. Keluarga tadi itu pengen dapat, karirnya juga dapat dengan perfect seperti itu. Alhasil kita ini juga kepingin suksesnya itu instan. Jangan nggak pakai lama, kalau perlu sekarang aja gitu suksesnya. Sehingga kita terjebak tangannya terikat di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Di rumah kita sering berantem, di dunia kerja kita juga gagal, dianggap gagal. Kenapa? Ya karena berhubungan antara dunia kerja dan dengan
rumah tangga. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau di rumah itu kita berantem? Dan bagaimana kita bisa merasa nyaman pulang ke rumah kalau kita punya masalah di kantor? Salah satunya penyebabnya apa? Ya karena diri kita sendiri. Kita ingin mendapatkan semuanya itu dalam satu waktu seperti itu. Nah, sebenarnya keseimbangan itu bukan mengenai masalah angka suatu nominal yang besar ya. Ini pada slide berikutnya itu ada sebuah roda. Oh ya, oke. Keseimbangan itu bukan merupakan suatu angka. Nah, pada slide berikutnya ada sebuah roda ya. Tiap orang tuh punya waktu 24 jam sehari. Kita semuanya punya kesempatan 24 jam. Kesempatan yang sama. Dan itu merupakan kereta waktu. Di mana ketika dia berjalan, tuh nggak bisa mundur lagi seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat ya, ada karir, ada finance. Nah, itu adalah lembar yang kosong. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggambar sendiri ya. Sebetulnya kita tuh lingkarannya udah balance atau enggak gitu. Apakah kayak seperti ini ya? Ini lingkarannya agak masuk ya. Health. Jadi di sini nih mungkin perempuan yang gambar ini adalah dia kurang punya waktu untuk berolahraga gitu. Jadi dia tidak balance di olahraga. Tapi ini semuanya bukan merupakan sebuah angka ya. Cuman kita lihat secara garis besar bahwa kita tuh sebenarnya kurang di segi kesehatan. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan di bidang kesehatan, nah alangkah baiknya kita juga menambahkan masalah kesehatan itu ke dalam prioritas kita. Supaya kita tetap memiliki kehidupan yang seimbang. Kita oke dan bagus di semuanya, tapi kita sakit. Nah, ini juga tidak akan bisa jalan dengan baik. Nah, keseimbangan itu, kalau belajar dari kisahnya monyet tadi, saya ingin menuliskan juga ya, saya ingin membagikan juga Pak ya, bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Tidak bisa kita itu dapatnya instan dan saat ini juga. Nah, seringkali kita itu kepinginnya punya keluarga yang bahagia, punya karir yang luar biasa, ya saat ini. Tapi itu sebenarnya bukan, itu adalah perjuangan. Bahkan karir itu, di sini saya tahu bahwa ada juga yang masih lajang dan mengikuti. Disiapkan dari lajang. Nah, ini saya ingin membagikan sedikit yang saya lakukan. Nah, saya usia sekitar 20-25 ya, jadi selepas SMA dan selesai kuliah. Nah, saya sudah memilih jalur untuk berkarir. Sebetulnya, saya tuh pengen karirnya di bidang dokter. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter, ingin memberkati orang melalui dunia kesehatan. Atau kalau nggak jadi dokter, saya pinginnya itu di art lah ya. Saya kepingin jadi desain baju atau desain rumah lah. Tapi keduanya ini nggak direstui oleh orang tua. Dia bilang kamu anak perempuan, kalau kamu jadi dokter, kamu mau dibuang menjadi dokter, kamu mau dibuang ke pedalaman. Atau ketika kamu ingin jadi desain, kamu masuk ke dunia entertain. Dunia itu nggak bagus untuk seorang perempuan. Kamu bagusnya berada di belakang meja. Ya, itu merupakan sebuah keputusan dari keluarga itu. Kamu sekolah akuntansi aja gitu. Nah, akhirnya saya sekolah akuntansi. Kenapa saya cepat sekali menyelesaikannya? Dalam 3 tahun saya sudah menyelesaikannya. Skripsi saya bikin juga cepat gitu karena sebelumnya sudah saya persiapkan. Bukan karena saya begitu antusiasnya, teman-teman. Tapi karena saya ingin cepat-cepat keluar dari dunia akuntansi gitu. Kenapa? Ya karena bagi saya itu bukan cita-cita saya. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa saya ternyata menjadi masuk ke dalam dunia ini dan tidak bisa keluar gitu istilahnya. Tidak bisa atau tidak mau keluar. Bahkan sekarang harus mengusung akuntansi ini untuk Indonesia gitu, untuk nasional gitu. Kenapa? Ya akhirnya saya memilih pekerjaan menjadi accountant itu dan jalur itu sudah saya pilih sejak sekolah. Walaupun jalur itu mungkin bukan jalur yang saya inginkan, tapi saya mengerjakannya dengan baik. Terus kemudian di mana cita-cita menjadi dokter? Ya oke, saya tetap memberkati orang. Saya mungkin bukan menjadi dokter untuk badan, tapi saya menjadi dokter untuk beberapa perusahaan yang mengalami guncangan, sakit, dan konflik. Saya masuk ke dalam sana sebagai orang yang expert di bidang akuntansi dan keuangannya. Kemudian untuk desain seperti apa? Ya saya desain ruangan kantor saya sendiri, saya desain bangunan-bangunan. Ya semuanya saya desain baju saya sendiri dan saya pakai sendiri seperti itu. Tetap kita bisa mendapatkan itu. Walaupun itu bukan menjadi impian kita. Nah, ini saya ingin sharingkan di sini adalah bahwa kita ketika pindah-pindah pekerjaan, waktu kita tuh habis, kita nggak punya suatu jenjang karir yang solid gitu. Itu di usia 20 atau 25-an. Ketika kita sekitar 25 atau 30, mungkin pada waktu itu kita sudah menikah ataupun masih lajang sekalipun. Nah, kita tetap harus berkarir. Walaupun mungkin berkarir itu akan semakin sulit ketika kita di kisaran usia 30 atau ke 35.
Kenapa? Karena pada waktu itu mungkin anak-anak kita sudah lahir. Dan saya mengalami karir yang lambat di usia-usia seperti itu. Tetapi yang ingin saya sharingkan di sini, saya tidak pernah berhenti. Walaupun lambat, tetapi saya terus untuk mengikutinya. Mungkin ada suatu cerita tentang kelinci dan kura-kura. Seekor kura-kura bisa memenangkan pertandingan mengalahkan kelinci. Ketika apa? Ketika kelinci berlari lebih cepat, tapi kemudian dia berhenti, itu nggak ada gunanya. Mendingan kita seperti kura-kura. Walaupun kita mungkin berjalannya lambat, tetapi kita terus konsisten. Dan kita terus menjalani peran kita di dunia bekerja dan sambil juga berumah tangga. Itu ada momen kita tidak kehilangan kontak. Kita nggak sampai lepas keep in touch gitu. Dan kesempatan untuk berkarir lebih lagi itu ketika di usia 35 sampai 45. Ketika kenapa? Ya ketika anak-anak kita sudah lebih mandiri, ketika mereka juga nggak senang lagi ketika kita deketin, kita cium, mereka udah menghindar. Malu dong, aku sekarang usia 20, kenapa kamu masih mencium aku di depan teman-temanku gitu. Nah, kita harus sudah punya dunia kita sendiri gitu. Bahwa ketika kita mungkin usia 35 sampai 45 itu, kita harus semakin terus belajar dan belajar. Saya mengambil kuliah doktor saya itu di usia 45 tahun. Sebetulnya usia yang bagi banyak orang udah malas untuk berangkat ke sekolah, tapi saya tetap menjalaninya gitu. Kenapa? Ya karena saya ingin mendapatkan banyak jawaban yang belum saya temukan gitu. Dan jawaban yang paling enak adalah di sekolah seperti itu. Akhirnya saya ngambil karir doktor itu di usia 45. Dan saya berusaha untuk never stop learning gitu. Untuk apa? Untuk tetap produktif. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita usia nanti sekitar 55 ke atas, kemampuan kita mungkin akan menurun ya, kesehatan kita juga akan menurun. Tetapi kita tidak pernah berhenti untuk berkarya, tetap produktif. Nah, itu yang saya ingin sharingkan mengenai waktu dan prioritas. Bahwa setiap orang memiliki waktu 24 jam. Dan kereta waktu itu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Tetapi saya ingin katakan di sini, ada setiap musim. Di dalam itu semua ada musim ya. Jadi musim ketika kita punya anak itu agak berbeda, kita membagi keseimbangan antara karir dan rumah. Ketika kita di usia seperti saya ini, di daerah 50-an, ya kan, awal 50-an, saya juga mempunyai keseimbangan yang berbeda lagi antara diri saya dan keluarga, saya dan karir, itu berbeda. Dan saya mungkin lebih enjoy dengan diri saya sendiri. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang pengen ngajak saya ngopi gitu, saya mungkin akan semangat berangkat, akan saya tinggal pekerjaan saya gitu. Nah, itu sering juga dilakukan. Mereka siang hari datang ke sini. Ayo Susan kita pergi lunch. Oh, ayo, jawab saya seperti itu. Ayo kita ngopi. Oh, ayo gitu. Saya semangat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena di usia seperti ini. Tapi hal ini mungkin tidak bisa saya lakukan ketika anak-anak saya masih kecil. Ayo Susan kita pergi ke mall. Oh, nanti dulu saya mesti ngurus anak saya ini. Kalau enggak murat-marit ini rumah tangga saya seperti itu. Nah, akhir kata kesimpulannya adalah next slide berikutnya karena waktunya kelihatannya sudah mulai dibatasi saya ya. Jadi apa sih implikasinya itu? Apa yang bisa kita gali dari sini? Ya, satu tips dari saya adalah kita membuat rencana. Rencana-rencana itu kita komunikasikan dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saya kenapa bisa menempuh hari ini perjalanan yang seperti ini? Karena saya punya komunikasi yang baik. Saya punya hubungan yang baik dengan lingkungan. Saya mendapatkan kasih dari orang-orang di sekitar dan mereka mau support saya gitu. Nah, itu adalah kunci sukses menjalani peran kita semuanya ini dengan baik. Baik di keluarga maupun di kantor. Saya mendapatkan kasih itu. Saya mendapatkan support itu. Dan itu merupakan keberuntungan saya. Tapi apakah keberuntungan itu datangnya mendadak? Ya tidak. Itu sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita tanam ketika kita mengasihi orang-orang yang bekerja dengan kita. Bahkan yang dari level paling bawah pun sampai level yang paling atas kita punya kasih, cinta kepada mereka, ya otomatis toh mereka pasti akan membalas cinta itu. Apakah selalu dibalas? Oh ya enggak, tidak harus. Dan kita kalau mengasihi orang tidak boleh minta itu kembali. Itu harus tanamkan di kepala. Kalau mereka membalas cinta kasih kita, itu ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak melakukannya, jangan punya rasa dengki, jangan punya rasa dendam. Tetaplah mengasihi, karena pasti banyak, maksudnya respon normal ada orang ketika kita mengasihi dia, dia juga akan mengasihi kita. Gitu. Yang kedua adalah milikilah karakter. Ya karakter seorang wanita gimana? Ada kita punya love, kita punya kasih, kita caring. Kalau ada sesuatu gitu, kita ya harus proaktif ya. Jadi
kalau kita lihat anak buah kita sakit di kantor, ya kita berikan dia perhatian, kita berikan dia sejumlah dana, atau apapun lah yang bisa kita berikan kepada dia. Ketika klien kita dalam kesulitan, ketika klien kita mungkin kita punya skop pekerjaan, kita lakukan saja suatu skop pekerjaan yang melebihi skop itu. Kita caring gitu, kita memberikan sesuatu yang lebih. Kita konsisten, seperti yang saya katakan, kurang-kurang mungkin jalannya lambat, tapi dia bisa berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Kenapa? Dia konsisten gitu. Kita sincere, punyalah hati yang tulus. Jangan minta balasan ketika melakukan kerjaan yang baik gitu. Saya sudah melakukan yang baik, saya sudah melakukan ini dan itu, saya minta balasan. Jangan, itu berarti kita nggak pernah tulus. Lakukan saja dengan tulus. Dan responsible, kita punya tanggung jawab. Seperti yang tadi katakan, bahwa wanita itu punya kesempatan untuk multitasking. Nah, jadi kita punya tanggung jawab itu semuanya aja kita kerjakan. Cuman satu, jangan pernah berpikir dikerjakan dalam satu waktu. Itu bisa bikin stres, bikin lalis, seperti itu. Empower. Empower, bagaimana kita ini memberdayakan. Ketika kita punya sesuatu yang positif dari diri kita ingin sharingkan, kita ingin bagikan. Sama seperti momen yang hari ini. Nanti kita akan ada acara sesi dari hati ke hati, kita bisa sharing, tanya jawab. Sebetulnya kita tuh empower. Jangan berpikir bahwa saya cuma memberi loh, tidak. Saya juga bisa menerima masukan. Dan tentu dengan sharing-sharing seperti yang Yulia bagikan, mungkin yang Bapak Ibu mau bagikan, saya pasti mendapatkan sesuatu. Apakah saya menjadi hebat? Tidak, saya bukan yang hebat. Saya adalah orang yang terus mau belajar. Saya membagikan karena saya ingin membuka topik ini menjadi ajang diskusi bagi kita. Dan dari sana saya juga belajar. Terus-menerus saya belajar untuk menjadi lebih baik. Dan belajar tidak pernah selesai, karena itu adalah seumur hidup kita never stop learning gitu. Dan yang ketiga adalah tata kelola. Bagaimana kita melakukan tata kelola? Baik itu tata kelola kita di rumah maupun tata kelola itu kita di kantor. Bagaimana kita bisa dibantu oleh orang-orang dan bagaimana kita itu berterima kasih. Dan kita mengasihi mereka atas semua yang mereka berikan. Dan kita harus punya sistem dalam bisnis ini. Ada jenjang. Saya statusnya direktur utama. Apa direktur utama bisa kerja sendirian? Enggak, direktur utama ini kerjanya cuma lihat aja dan mengelola gitu. Tetapi yang di bawah ini yang biasanya kerjanya betul-betul yang paling bawah adalah teknis seperti itu. Tapi apakah sistem ini adil atau tidak? Ya sistem ini harus adil karena setiap momen, setiap masa itu ada jenjangnya tersendiri gitu. Saya juga pernah mengalami di masa-masa teknis. Saya juga pernah menjadi supervisor, kemudian menjadi manajer, kemudian naik lagi menjadi head, kemudian menjadi direktur, kemudian direktur utama dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita rencanakan. Baik itu karir. Karir itu tidak harus selalu di dalam corporate. Karir itu juga bisa di rumah tangga. Tadi dikatakan bahwa di rumah tangga kita berjualan kue, kita berjualan baju. Apalagi di zaman sekarang ini, dengan sistem online, di masa pandemi seperti ini, kita mempunyai kesempatan yang luar biasa. Nah, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah ungkapan dari Dalai Lama. Waktu ditanya, apa yang paling membingungkan di dunia ini? Si Dalai Lama mengatakan, manusia. Manusia itu makhluk membingungkan. Loh, kenapa kok bisa membingungkan? Ya, karena dia mengorbankan kesehatannya demi uang. Itu kerja sampai lembur, nggak kenal waktu, demi untuk dapat perekonomian lebih baik. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Lalu, apa yang dia lakukan ketika COVID seperti ini? Mengorbankan uangnya demi kesehatan. Habis cari uang mengorbankan kesehatan demi uang, sekarang mengorbankan uang untuk kesehatan. Pusing kan? Gitu. Lalu yang aneh lagi, dia tuh sangat khawatir akan masa depannya. Aku nanti bagaimana ya? Apakah aku nanti bisa bertahan ya? Apakah aku bagaimana? Nantinya seperti apa? Sampai dia lupa masa kini dan tidak menikmatinya. Karena takut begitu. Ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak hidup untuk masa depan. Dia tidak hidup di masa depan atau masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan pernah mati. Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai akhirnya kita ini tidak hidup di masa depan atau di masa kini. Kita hidupnya seakan-akan tidak akan pernah mati. Lalu kita akhirnya
yang paling menyedihkan adalah mati meninggalkan dunia ini tanpa pernah bisa menikmati apa itu artinya hidup. Ini sungguh menyedihkan ya. Jadi saya akhirnya tutup dengan suatu quotes tentang wanita itu harus bagaimana. Quote akhirnya ini adalah perempuan hebat itu adalah perempuan yang selalu bertindak tepat. Bertindak tepat dan perempuan hebat adalah selalu punya tempat. Apa itu bertindak tepat? Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah itu jangan sampai salah ambil keputusan. Makanya kita ada sharing hari ini, kita ada balance dan kita bicara cukup detail hari ini supaya ketika kita memiliki masalah, kita itu bisa meresponinya dengan tepat gitu. Jadi kata kuncinya adalah bertindak tepat dan selalu punya tempat. Di mana punya tempat itu? Di hati mereka yang menyayanginya. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Nah, selanjutnya waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Susan untuk sharing yang luar biasa terkait pentingnya awareness dalam setiap peran perempuan. Apa sih yang perlu kita pahami dari materinya Bu Susan bahwa kita sebagai perempuan harus tahu terlebih dahulu peran kita masing-masing. Tadi dicontohkan di Bu Susan sendiri ada peran sebagai anak, peran sebagai istri, peran sebagai di organisasi, di karirnya, dan sebagainya. Itu bisa kita mulai pahami, kita renungkan terlebih dahulu bagaimana peran-peran kita. Kita harus list terlebih dahulu. Kemudian setelah itu yang disebut seimbang, menurut sharing Ibu Susan tadi adalah bukan sama rata, bukan tentang angka, tetapi tentang waktu dan prioritas. Bahwa setiap hal itu akan ada waktunya, akan ada masanya. Setiap kita prioritasnya pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kita perlu mensyukuri setiap apa yang ada dalam hidup kita saat ini dan dalam setiap proses-proses kita berikutnya. Dan untuk implikasinya, kita perlu membuat rencana dalam setiap peran-peran kita dan mengkomunikasikan terhadap orang-orang di sekitar kita dalam setiap peran kita. Baik itu di peran sebagai keluarga ataupun di peran di karir, karena kita pada hari ini memang tentang career ex family. Kemudian juga miliki karakter yang dibutuhkan, baik itu karakter mencintai, love, karakter yang caring, karakter yang konsisten dalam melaksanakan setiap rencana-rencana kita. Kita harus tulus, kita juga harus bertanggung jawab, kita juga bisa mengempower orang lain, dan kita juga harus proaktif. Dan yang terakhir implikasinya adalah kita harus melakukan yang namanya tata kelola atau membuat sistem, baik itu dalam rumah tangga maupun di dalam karir, atau mungkin juga ada beberapa di sini yang punya usaha sendiri, harus dibuatkan sistem supaya kita juga tidak melulu mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tapi kita bisa mengempower orang lain. Luar biasa untuk sharing hari ini dari kedua narasumber kita. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi heart to heart sharing atau mungkin tanya jawab. Saya sudah ada satu pertanyaan dari chat, mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Audionya di unmute modenya. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, saya kasih waktu. Sambil berpikir mungkin mau bertanya apa, mungkin masih mau dicatat dulu. Oke, ada ya silahkan dari Ibu Ferawati. Ya, saya ingin bertanya pagi semuanya ya, Bu Susan, Bu Yulia yang sangat menginspirasi saya. Pagi, Bu dan Vera. para wanita, untuk para wanita, ya. Ini kerjaan saya ini banyak sekali, kan perempuan-perempuan semua, mayoritas yang direkrut itu para wanita semua di tempat pekerjaan saya. Karena atasan saya atau bos saya tuh tahu wanita itu multitasking. Nah, tetapi saking multitaskingnya kita tuh sampai bingung sendiri karena bertubi-tubi gitu loh. Permintaannya ini habis ini itu ini gitu loh. Nah, saya waktu itu menyarankan semua tuh pakai namanya
prioritas, strukturnya yang mana dulu, tapi nggak bisa karena mintanya bos itu cepat, sampai kita tuh bingung gitu loh. Nah, bagaimana ya caranya untuk kita ini bisa ya menyadarkan bahwa kita tuh memang perempuan tuh tercipta sebagai multitasking, memang sebagai talentanya dalam multitasking. Tetapi kan semultitaskingnya wanita pasti ada yang di saat kita juga mandek itu otak itu rasanya. Apa ya gitu loh. Mohon sarannya Bu Susan, Bu Yulia supaya kita bisa untuk menyadarkan kepada tim ya, atau menyadarkan juga kepada yang lainnya bahwa kita nggak bisa istilahnya nyandak sana nyandak sini dengan waktu yang begitu cepat gitu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Vera. Saya izin menjawab dulu ya Bu Yulia. Siap, Bu. Nah, saya rasa yang Bu Vera alami itu dialami oleh kebanyakan dari kita, termasuk saya juga gitu. Saya di dalam lingkungan kerja ini, kalau Bu Vera mungkin dengan bosnya, kalau saya dengan klien saya gitu ya. Klien itu kan banyak. Mereka tuh kepinginnya dilayani oleh Susan gitu. Saya lebih senang sama kamu saja San gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya, semua mau sama saya ya. Kalau jumlahnya enggak usah banyak-banyak loh. Kalau hari ini ya udah banyak sekali gitu loh. Ngelilingin mereka satu persatu tiap hari aja udah nggak nutut kan begitu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Nah, mungkin ini ditata kelola ya. Kalau memang wanita itu multitasking, tadi seperti dikatakan, memang kita nggak mungkin melakukannya semuanya itu sendiri. Maka kita tuh mesti nyaring kalau menurut saya sih, Vera. Bos ini biasanya mintanya apa? Kalau permintaan itu sering kali dia minta misalkan, contoh ya, yang rutin ya, dia minta data misalkan. Dia minta data, aku pokoknya tolong diinfo nih, uangnya aku tuh ada berapa. Jadi kita harus baca dia dulu, dia tuh kebutuhannya apa. Kalau memang kebutuhannya dia ada yang rutin-rutin, sudah, tanpa disuruh dia, itu udah siapin aja. Nah, kalau perlu, carikan satu orang itu untuk nggarap permintaan bos yang itu. Sama kalau saya misalkan, ke permintaan saya di dunia accounting, tapi mau nggak mau tuh seringkali masalah sumber daya manusia, ketersediaan orang, itu menjadi sesuatu yang penting buat kita jalanin sistem atau melakukan pekerjaan. Nah, akhirnya daripada setiap kali saya ngerjain accounting juga ngerjain masalah sumber daya manusia, ya saya dirikan aja divisi sumber daya manusia. Kalau ada urusan sama kaitan sama manusia, ya silakan aja cari divisi ini. Mau rekrut kek, mau training kek, mau punya masalah motivasi atau masalah apa. Nah, itu kan kita sediakan ceritanya satu gitu. Terus yang kedua, bos ini juga ya memang harus diberi pengertian. Bos kalau mau minta nih, harus ada waktunya. Bos yang ini boleh enggak saya pending? Oh, nggak bisa, saya mau sekarang juga. Nah, kalau dia sudah minta sekarang juga, ya kita lihat tuh. Sekarang juganya dia itu memang urgent atau enggak. Nah, kalau memang urgent, ya kita yang bantu natakan dia. Kadang-kadang bos ini masalahnya apa yang ada di pemikiran, itu yang dia keluarkan. Dan dia kadang-kadang tidak bermaksud itu yang dia minta saat itu juga. Nah, itu juga berlaku di saya sih. Kadang-kadang saya kepikiran apa, takut lupa kan. Tolong saya kerjakan ini. Lah, saya juga tidak pernah minta mereka, menuntut mereka saat itu juga. Nah, mungkin harus punya kayak tabel atau sebuah buku gitu. Oh, ini yang bisa besok pagi ya, karena ini udah kadung penuh jadwalnya. Istilahnya kan kita punya agenda. Kalau agenda hari ini kita penuh, ya kita geser dia ke besok dan lain sebagainya. Sama seperti klien saya. Saya butuhnya kamu sekarang. Nah, kenapa kamu butuhnya saya sekarang? Besok saya mau keluar negeri, udah itu nggak bisa ketemuin kamu lagi. Oh ya sudah. Kalau dia mintanya seperti itu, ya terpaksalah saya mesti geser jadwal saya yang hari ini menjadi besok atau lusa. Kadang-kadang saya mesti membatalkan itu. Loh, kalau semuanya penting, ya mohon maaf ya, kalau semuanya penting ya saya tidak bisa ngambil yang terakhir itu. Karena yang terakhir itu akan merusak yang sudah di depan. Oh ya, satu lagi yang saya ingin sharingkan. Mengambil rapot anak, itu bagi saya adalah sama dengan menghadapi klien penting. Jadi saya tidak akan menggeser itu demi untuk hal-hal yang lain gitu. Nah, itu juga merupakan balancing kita di dalam berkeluarga. Ada hal yang saya anggap penting. Misalkan saya udah janjian ini sama anak, saya akan nemenin kamu hari ini untuk pergi jalan-jalan. Tapi terus kemudian ada sesuatu hal yang mendesak. Saya harus telepon anak saya dulu loh untuk nego sama dia.
boleh nggak nih, Mami ini kebetulan ada sesuatu yang penting. Boleh nggak gua geserin besok gitu hari Minggu? Dan dikasih bonusnya, double. Nanti kamu tak beliin ini dan itu misalkan. Oh dia mau. Oh ya dengan persyaratan itu geser ke besoknya gitu. Nah, dia optionnya itu dia melewati hari geser itu dengan bahagia gitu ceritanya. Tapi kalau memang itu ambil rapot dan tidak bisa ditunda lagi, terus kita ngambilnya rapot susulan, udah teman-temannya dia terima rapot, anak kita nggak terima rapot, anak kita jadi sedih banget, ya itu kan nggak mungkin saya geser seperti itu. Ya yang lainnya mohon maaf terpaksa udah gua pending gitu. Ya itu dari saya. Mungkin Yulia bisa menambahkan gimana? Ya, saya tambahin ya Bu Vera. Jadi sebetulnya kalau untuk masalah sebagian besar wanita di tempat kerja kami pun sebagian besar wanita karena accounting kebanyakan wanita ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatur, tadi Bu Susan sudah bicara, sebetulnya adalah mengenai tata kelola, bagaimana kita mengatur pekerjaan dari masing-masing kita. Nah, yang pertama kan tadi kita harus jelas secara job desk-nya masing-masing itu apa kayak gitu. Jadi kita kan masing-masing bekerja itu pasti punya job desk masing-masing. Nah, itu harus diperjelas untuk tim-timnya kayak gitu. Dan kita biasa bekerja kalau di tempat kerja kami itu adalah teamwork. Nah, teamwork itu sebetulnya ada tidak mudah untuk dilakukan kalau tidak dibiasakan kayak gitu. Dengan teamwork kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi tidak egois untuk bahwa pekerjaan saya ini selesai. Karena bukan itu, bahwa kita harus tahu goal perusahaan atau goal organisasi itu apa kayak itu. Misal penjualan, meningkatkan omset, atau kalau misalnya untuk bagian keuangan berarti kita harus bisa mengatur cash flow dengan baik. Nah, goal-goalnya kayak gitu itu yang harus jelas, Bu. Untuk teamwork itu kita banyak melakukan dari awal, kita training anak-anak kita, terus komunikasi yang baik di tim itu ditekankan terus. Terus kembali ke masing-masing harus menyadari kelemahan dan kelebihan masing-masing supaya kita memahami bahwa misal aku ini orangnya nggak teliti kayak gitu. Berarti jangan sampai ya itu yang tadi saya bilang, jangan jadi bottleneck-nya orang. Kalau kamu itu menyadari nggak teliti, ya kamu harus checking pekerjaanmu dengan baik. Jadi pada saat ada sesuatu hal yang di luar rutinitas yang datang, mungkin yang dari bos. Nah, kita ada dua jalannya, jalan biasa sama jalan tol. Nah, jalan tol ini dibuka apa enggak gitu. Kalau memang itu betul-betul urgent, ya berarti kita harus lewatnya jalan tol. Segala sesuatu itu minggir dulu. Ceritanya kalau misalnya presiden lewat itu pakai pampres, ya itu harus lewat dulu. Ya itu Bu. Jadi harus jelas secara strukturnya, kita harus buat job desk-nya, terus pemenangnya itu seharusnya siapa yang mengerjakan. Jadi bukan misalnya bos minta apa, terus langsung semua itu bingung untuk melakukan. Nah, itu harus, ya itu jangan sampai kita itu sampai bingung, kita harus duduk diam untuk ngatur dulu. Ini sebetulnya result-nya apa, prosesnya harusnya bagaimana, yang mengerjakan siapa saja, timnya di mana. Kalau itu untuk saya detailnya sih begitu. Tadi Bu Susan kan ngomong dari secara umumnya. Begitu Bu Vera, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Susan sama Bu Yulia. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Vera. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anindi Lupita Nasyanka. Bertanya melalui chat ya. Mohon bertanya, jika WFH, bagaimana sih cara membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Nah, kayaknya ini Anindi ini agak kesulitan membagi waktu saat WFH ini ceritanya. Monggo Bu Susan atau Bu Yulia yang mau menjawab. Boleh izin saya dulu, Bu Susan? Silahkan. Iya. Jadi gini, itu sebetulnya juga sama terjadi di saya, pengalaman saya sendiri juga. Kemarin kan saya juga work from home, dan mau tidak mau suami waktu awal-awal pandemi itu juga banyak di rumah. Kemudian anak saya sekolah online kayak gitu. Waduh, jadi satu semua. Nah, waktu itu kita sempat sharing mama-mama, sempat ada teman saya itu malah cerita yang sehari itu biasanya masak sekali atau 2 kali, dia sampai masak sampai 3 kali karena lengkap
anggota keluarga di rumah kayak begitu. Nah, yaitu yang tadi saya sempat singgung sebelumnya, kita harus beradaptasi dengan cara baru ini, mau tidak mau. Nah, kita harus mengatur ulang yang biasanya kalau pagi itu rumah sudah bersih, yang satu sekolah, kita sudah ke kantor, kayak gitu. Atau kita masih di rumah tapi sudah tinggal bersih-bersih, nggak ada orang, nanti sore baru ketemu, kayak gitu. Nah, ini kalau kita work from home, kan semua posisi mungkin di rumah ya, kayak gitu. Nah, kita harus atur, yang pertama adalah dari segi rumah misalnya. Karena itu semua anggota keluarga di rumah mau tidak mau seperti seolah-olah seperti liburan ya. Kita harus atur yang pertama ransum itu harus cukup kayak gitu. Makanya kemarin waktu pandemi transaksi online untuk makanan itu malah meningkat loh ya, ya Bapak Ibu. Jadi rame ternyata. Nah, belanja misalnya dari awal itu saya sudah atur misalnya dengan ART saya. Belanja itu misalnya kan kita juga tidak berani keluar terus-terusan ya kayak gitu. Nah, itu misalnya waktu belanja mungkin harus pagi diatur, kebutuhan bahan makanan harus ada. Nah, untuk anak saya yang sekolah online, saya biasanya atur dulu anak saya itu duduk dengan manis untuk ikut sekolah dulu karena menurut saya itu prioritas ya. Anak saya harus bisa sekolah dengan baik dulu kayak gitu. Nah, kemarin juga saya ada kendala, akhirnya laptop saya yang biasanya buat pekerja sama laptop papahnya itu akhirnya dipinjam untuk sekolah online. Ya, kami sudah komitmen, ya enggak apa-apa. Sekolah anak saya sekitar sampai jam 12 sampai jam 1. Akhirnya saya komunikasikan dengan tim saya bilang, enggak apa-apa, kita tetap koordinasi lewat smartphone ya, lewat WA group kayak gitu. Tetapi kalau nanti butuh-butuh, saya ini masih kalau laptop masih siang kayak gitu bisanya untuk buka data atau segala ya kayak gitu. Ya ini saya bisa atur, tapi harus kembali ke masing-masing. Apakah memang secara tim atau pekerjaan itu memungkinkan hal itu? Nah, kalau untuk pekerjaan harusnya kita juga harus atur bahwa bukan berdasarkan misalnya kehadiran, terus kemudian pekerjaan itu pokoknya harus dikerjakan berdasarkan waktu. Enggak, akhirnya riset base. Kemarin di tempat saya itu akhirnya katanya sampai malam-malam pun mereka bekerja. Ya, karena biasanya waktu dari pagi sampai jam 8 to 5 ya kayak gitu. Nah, ini sekarang karena posisi di rumah mungkin ya itu terdistraction sana sini kayak gitu. Nah, itu harus diatur. Komunikasikan dengan tim. Jadi kita harus komunikasikan yang pertama adalah dengan keluarga, yang kedua dengan kantor, dan kita harus menyadari bahwa ini adalah cara kerja yang berbeda, tidak bisa disamakan. Itu sih jawaban dari saya. Mungkin Bu Susan bisa menambah ya. Ya, jawaban dari Bu Ilya sudah sangat komplit ya. Saya hanya ingin menambahkan saja, mungkin dengan tips ya. Jadi kalau tips dari saya itu, saya punya ruang, atau kalau nggak punya ruang, ya pojokan atau corner tersendiri. Jadi corner untuk kita work from home itu, jadi udah disiapin laptopnya di situ, udah nggak ada gangguan lah di situ, dan kita memberikan pengertian kepada orang di rumah. Ini kalau saya lagi duduk di sini nih, kok bisa jangan diganggu dulu gitu. Ya, jadi punya pojokan tersendiri. Kemudian yang kedua itu disiplin membagi waktu. Jadi mereka kalau lihat saya udah duduk di situ, itu berarti itu yang namanya Susan lagi jam kerja, ceritanya gitu. Boleh ganggu nggak? Oh boleh. Boleh tanya nggak? Boleh. Nah, jadi di sana tips dari saya. Terus kemudian yang tips yang lainnya adalah satu, jangan pernah emosi. Ya kadang memang emosi gitu, rasanya baru kerja, sebentar mau tanya apa gitu. Itu bisa emosi. Nah kalau emosi hilang semua udah gitu. Jadi kita di sana itu berlatih untuk melatih emosi kita. Menurut saya itu good loh. Kita jadi wanita yang belajar mengatur emosi kita. Karena satu, emosi kita. Terus yang kedua tadi, supaya nggak terdistract, kita harus konsentrasi. Ya itu aja sih kuncinya. Bagaimana nggak emosi dan tetap fokus gitu untuk ngerjain. Ya, kalau secara fisik udah punya corner sendiri, punya jam kerja sendiri. Walaupun nanti akhirnya akan saling silang seperti itu. Nah, kalau urusan masak-memasak, ya boleh 10 menit itu tadi, ngomong, tolong siapin saya ini nih, gua masakin seperti itu.
boleh gitu. Yang tadinya siang udah beres, sekarang kita turun masak, boleh. Tapi apakah setiap siang? Ya enggak sih, biasanya waktu-waktu tertentu aja. Itu sih dari saya, menambahkan aja. Susan, tanya lagi. Ya, Saya boleh tanya lagi. Saya boleh tanya lagi. silakan Ibu. Silakan Vera. Bagaimana apa namanya supaya walaupun meskipun multitasking tapi mindfulness-nya itu tetap ada. Yes. Kita harus melatih seperti apa supaya kita tetap sebagai wanita yang super mom lebih tepat. Kalau saya sih mindfulness itu belajar dari Donald Bebek. Ketika saya emosi, saya akan menghitung. Diam, 1, 2, 3, sampai 10. Ternyata belum tenang juga sampai 10. Saya tambahkan sampai 20. Kalau perlu sampai 100 saya hitung ya, supaya jangan marah dulu gitu. Cool down dulu. Setelah cool down dulu, kita berdiam diri dulu. Nah, itu sangat membantu kita untuk tidak emosi dan tetap bisa konsentrasi. Ketika kita tidak emosi dan bisa berkonsentrasi, tentu kita bisa ngambil keputusan. Ya, ini kalau memang mau saya masakkan, tolong siapkan. Terus misalkan kalau ada tamu gitu, oh ya, tolong dudukkan di sana, tunggu ya. Ini saya masih lagi calling di sini gitu. Atau misalkan kalau ada masalah, apalagi yang lain biasanya. Ada telepon, ya biasanya kan waktu bersamaan itu ketika kita di rumah itu mungkin ya ada telepon, bel rumah itu berbunyi, pembantu kan kita batasin karena masalah COVID. Nah, kita juga, jadi saya di depan tuh bukain pintu, ngangkat telepon, terus diajakin ngomong sama mertua karena dia menantu ini jarang di rumah gitu, dia ngajakin ngomong, terus juga nanyain tuh mau masak apa, bisa nggak bantu masak seperti itu. Terus habis itu dari kantor juga ada minta keputusan, saya mau tanda tangan, saya mau kirim ke rumah tanda tangannya di meja situ. Terus juga ini ada masalah di kantor, ini saya pernah digosipkan bahwa di kantor ada COVID, nah itu bikin saya stres juga loh, nggak ada COVID tapi bisa digosip seperti itu. Nah, itu kalau saya terus mikirin kayak begitu, wah bisa butek kan, karena orang kan menanyakan, menelpon, nah itu mengganggu sekali gitu. Tapi kalau kita menjalaninya dengan tenang, satu persatu, habis juga kok masalahnya itu. Ini umpama. Karena apa? Keseimbangan ini bukan masalah kesempurnaan, gitu. Tapi keseimbangan tuh bagaimana kita tetap bisa menjaga atau mengelola semuanya itu bisa berjalan, walaupun tidak sempurna, walaupun tidak sesuai dengan yang kita mau saat itu, it's okay gitu. Tapi itu balance gitu. Ya itu sih yang bisa saya sharing. Semoga bisa menjawab atau menginspirasi Vera gitu. Terima kasih Bu Susan. Ada pertanyaan lain dari ibu-ibu atau ada Bapak juga loh di sini? Atau teman saya ini Pak Thomas ada di sini nih. Pak Thomas dengan homeschooling-nya ya. Ya banyak ngajarin saya gimana caranya handlein anak berkebutuhan khusus tuh. Ya join di sini, saya terima kasih sekali mau join. Saya malah senang lagi kalau Pak Thomas mau bertanya ini. Karena di sini banyak ibu-ibu gitu. Sungkan Ibu. Saya kembalikan ke ini dia Pak Thomas. Ini halo Kuku saya Thomas, saya manggil dia semua Kuku pesertanya Thomas. Wanita semua ya, ibu-ibu ya. Ya, ada cowoknya juga tapi nggak banyak. Tapi saya mau join di acara ini. Thank you. Pertama karena Ibu Susan. Yang kedua karena untuk support. Yang ketiga ini teman jalan-jalan. Yang keempat teman sharing. Kelima teman ngopi. Tadi sudah disebutin ya. Ya, Saya kira. Terima kasih, sangat menginspirasi dan bagus sekali. Nanti saya malah minta kopinya dari acara ini. Nanti saya hafalkan gitu ya, tips-tipsnya. Terima kasih Ibu Susan. Terima kasih. Terima kasih Kuku saya.